Assalamualaikum, hai, ketemu lagi bersama Bu Ugi di Muatan IPA dengan tema ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu ekosistem itu tersusun dalam dua komponen, yaitu komponen abiotik yang merupakan segala bentuk tak hidup yang mempengaruhi makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Komponen biotik itu dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Lalu, individu itu apa sih? Individu itu satu makhluk hidup, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam ekosistem. Lalu, yang dinamakan komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di dalam suatu lingkungan yang sama dan saling ketergantungan. Berdasarkan bentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami itu terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada sungai, laut, danau. Nah, sedangkan ekosistem buatan diciptakan atau dibuat oleh campur tangan manusia, seperti bendungan, sawah. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, melalui makanan, makhluk hidup itu dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, yang disebut rantai makanan. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Apa sih jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan membentuk hubungan makanan dan dimakan yang lebih kompleks. Dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Ada apa saja sih peran makhluk hidup itu dalam rantai makanan? Yang pertama, perannya sebagai produsen. Yang kedua, berperan sebagai konsumen, dan yang ketiga, berperan sebagai pengurai. Produsen itu apa? Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, contohnya seperti rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen ini mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Sedangkan konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup yang lain. Contohnya apa ya? Contohnya adalah hewan. Nah, di dalam rantai makanan itu, konsumen dapat kita kelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau yang dinamakan produsen. Nah, konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Sedangkan konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan yang lain, yaitu konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging, sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segala. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Itu adalah contoh hewan omnivora. Kalau karnivora, kalian tahu apa saja? Iya betul, singa, ya,
kemudian ada harimau, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, peran makhluk hidup yang lain dalam rantai makanan adalah sebagai pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Nah, pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen atau tumbuhan. Contoh pengurai itu apa sih ya? Contohnya cacing tanah, jamur, dan bakteri. Yuk amati gambar berikut ini anak-anak. Untuk lebih memahami rantai makanan, kalian perhatikan ya gambar rantai makanan berikut. Di sini yang pertama ada gambar apa ini? Ini adalah gambar padi. Padi ini sebagai produsen. Kemudian ini adalah ulat. Dan ini adalah ayam. Kemudian elang. Dan yang terakhir adalah zat pengurai. Gambar ini menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi, di mana padi ini dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimangsa oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, demikian materi pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kalian untuk lebih memahamkan kita bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Latih untuk mengerjakan soal-soal yang ada.